Nanti kita akan coba lihat ketika saya bawa ke bengkel apakah masih bisa digunakan atau kita harus ganti. Soalnya kalau kita harus ganti ini biayanya sangat besar. Kemarin saya ganti master rem RCB harganya 1 juta. Jadi kerasa kalau misalkan saya ganti lagi. Halo guys, balik lagi di channel CS Laber. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan kondisi motor yang kemarin saya sudah perlihatkan kecelakaan CBR 150R. Seperti yang kalian lihat, inilah luka-luka yang sudah saya dapatkan ketika kecelakaan kemarin. Nah guys, sekarang saya akan memperlihatkan mulai dari depan. Di sini yang pertama visor, kalian lihat sendiri kondisinya sudah jadi seperti ini akibat kecelakaan kemarin. Kemudian untuk kaca spion yang samping kiri masih utuh, kemudian samping kanannya sudah copot guys. Buat kalian yang ingin lihat video saat kecelakaan kemarin, kalian bisa cek video saya sebelumnya atau bisa klik link yang akan saya sertakan di deskripsi video. Nah, yang menjadi poin plus di sini saya sangat bersyukur karena untuk batok depan ini tidak hancur. Karena kalau sampai batok depannya hancur, ini biayanya sangat besar untuk kita ganti bodi. Kemudian kita ke bawah di sini untuk sparkboard juga masih aman. Sparkboard aman, kemudian kaliper juga di sini kalipernya aman. Jadi untuk kaki-kaki depan di sini saya rasa aman. Kemudian kita ke bagian kemudi di sini. Untuk bagian kemudi di gas spontan di sini untuk gripnya sudah terlepas. Kemudian untuk kalau kita paksakan seperti ini untuk ngegas ini sudah sangat pakat guys. Artinya kita harus ganti gas spontannya. Kemudian kondisi master rem, kalian lihat di sini master rem yang saya gunakan ini mereknya RCB. Namun di sini pas kemarin kecelakaan master remnya putus guys, kalian bisa lihat di sini sudah putus. Dan di sini kayaknya udah bocor, kalian lihat. Coba kalian lihat di sini, saya tarik master remnya, ini udah bocor. Nanti kita akan coba lihat ketika saya bawa ke bengkel apakah masih bisa digunakan atau kita harus ganti. Soalnya kalau kita harus ganti ini biayanya sangat besar. Kemarin saya ganti master rem RCB harganya 1 juta. Jadi kerasa kalau misalkan saya ganti lagi. Untung saja di bagian handle kopling di sini tidak apa-apa. Handle kopling masih jadi. Kalian lihat di sini untuk handle kopling tidak apa-apa. Nah di sini untung saja saya mau menggunakan jalu di sini. Jadi ketika terjadi kecelakaan kemarin, jalu itu sempat melindungi handle kopling ini. Master rem juga seperti itu, tapi kemarin karena kejadian kecelakaannya sangat cepat, saya memaksakan untuk rem depan di sini sampai putus. Kemudian kita coba lihat bagian body firingnya guys. Di sini firingnya agak lecet-lecet, namun di sini tidak apa-apa. Yang penting pokoknya firingnya tidak pecah. Karena yang paling penting itu firing, kalau misalkan sampai dia pecah, biayanya sangat besar guys untuk firing. Dan di sini kita ke bagian tangkinya di sini guys. Tangkinya juga ada lecet-lecet sedikit seperti ini. Ini nanti sebentar kita akan amplas, kemudian kita lapis stiker lagi. Kemudian kita lihat di bagian full stepnya. Nah, untuk full stepnya kalian lihat di sini. Ini untuk rem sudah jadi seperti ini. Di sini udah putus juga. Jadi kita harus ganti lagi untuk ijakan rem ini. Jadi full stepnya kita harus ganti sepasang dengan yang di samping. Kemudian bagian tempat dudukan kaki di bagian penumpang ini aman, tidak apa-apa. Knalpot juga di sini untuk knalpot masih aman. Kemudian kaki-kaki bagian belakang kalian lihat di sini untuk kaki-kakinya aman. Jadi saya bersyukur karena untuk bagian-bagian penting pada motor ini tidak apa-apa. Untuk bodi bagian belakang ini hanya terlepas aja dari motor ini karena untuk bodinya masih ada. Nanti saya akan perlihatkan untuk bodi samping di sini itu tidak patah guys, cuma hanya terlepas karena di sini tidak menggunakan baut, hanya klep saja. Jadi pas kemarin terjadi kecelakaan langsung terlepas. Nah kemudian kita lihat di bagian sampingnya di sini full step yang bagian sini memang sudah terlepas juga, jadi memang harus kita ganti sepasang dengan yang di sebelah kanan. Kemudian untuk bodi di bagian samping sini masih lumayan bagus dibanding di yang samping kanan. Kalian lihat di sini untuk bodinya. Soalnya saya kemarin kejadian pas saya kecelakaan itu saya jatuhnya samping kanan. Kemudian kalian lihat lagi part-partnya.
Nah kemarin kalau kalian tanya di video kenapa kemarin tidak perlihatkan video saat kecelakaan. Nah kemarin saat kecelakaan itu kamera yang saya gunakan itu terlepas dari helm, langsung jatuh, dan sayangnya pas saya cek videonya itu sudah tidak ada guys, tidak terekam. Dan kalau kalian tidak percaya kejadian kemarin, kalian bisa lihat ini kondisi baju yang saya gunakan kemarin. Kalian lihat ini mulai dari celananya jadi seperti ini. Kemudian ini juga, ini robek karena kemarin untuk membersihkan luka harus digunting. Kemudian kondisi dari kaos yang saya gunakan jadi seperti ini. Kalian lihat di sini guys, kondisi yang kaos yang saya gunakan jadi seperti ini. Kemudian kita lihat helm. Nah ini yang paling penting guys. Nah kalau kemarin saya tidak menggunakan helm, bisa saja wajah saya langsung tergores-gores. Kalian lihat di sini, bisa saja wajah tergores atau bahkan bisa sampai mengakibatkan gigi saya copot. Kalian lihat di sini kondisi helm yang saya gunakan kemarin. Nah makanya sangat penting untuk menggunakan helm di saat berkendara. Dan juga kalau kemarin saya menggunakan jaket, kemungkinan luka saya tidak akan seperti ini kalau saya menggunakan jaket. Sayangnya kemarin saya tidak menggunakan jaket, makanya saat terjadi kecelakaan jadi seperti ini. Makanya saran juga buat kalian yang ingin berkendara, helm dan jaket itu sangat penting. Kemudian di sini saya akan memperlihatkan part-part yang sudah rusak. Mulai dari kaca spion, di sini kalian lihat guys, kaca spionnya sudah rusak. Kemudian ini adalah grip RCB yang terlepas dari gas spontan. Kemudian ini sisa-sisa dari visor. Dan ini jalu yang saya gunakan sampai patah seperti ini guys, kalian lihat. Jadi ini juga jadi pelajaran buat kalian yang ingin berkendara. Safety riding itu sangat penting, mulai dari kepala, badan sampai dengan kaki. Kemarin saya menggunakan helm, celana panjang, dan juga menggunakan sepatu. Jadi itu melindungi mulai dari kepala saya sampai dengan bagian kaki. Makanya bagian kaki hanya di bagian lutut saja yang ada luka. Sedangkan kemarin saya tidak menggunakan jaket. Kalau saya menggunakan jaket, kemungkinan tidak akan jadi seperti ini. Makanya ini juga jadi pelajaran buat teman-teman yang ingin berkendara. Safety riding itu sangat penting. Bisa juga kalian menggunakan protektor di bagian tangan, kaki. Itu juga bisa melindungi diri kalian. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di next video.